Kalau kita ngomongin karakter paling ikonik di Resident Evil, salah satu nama yang pasti muncul adalah Leon S. Kennedy. Perjalanan Leon ini panjang banget dan menariknya kita bisa lihat perkembangan karakternya dari polisi rookie sampai jadi agen pemerintah yang berpengalaman. Kita mulai dari tahun 1998. Di peristiwa Resident Evil 2, Leon adalah polisi baru yang ditugaskan ke Raccoon City. Ironisnya, hari pertamanya kerja justru bertepatan dengan hancurnya kota itu karena wabah virus dari Umbrella Corporation. Di sini kita lihat Leon masih polos. Dia belum punya pengalaman tempur, belum terbiasa dengan situasi ekstrim. Tapi dalam satu malam, dia dipaksa beradaptasi. Dia harus menghadapi zombie, eksperimen biologi seperti Tyrant, dan berbagai situasi hidup mati. Di Raccoon City juga dia bertemu Claire Redfield dan Ada Wong. Pertemuan dengan Ada ini cukup penting karena hubungan mereka berlanjut di game-game berikutnya. Setelah kejadian itu, Raccoon City dimusnahkan oleh pemerintah untuk menutupi insiden. Leon yang selamat kemudian direkrut menjadi agen pemerintah. Ini titik perubahan besar dalam hidupnya. Masuk ke tahun 2004, kita melihat Leon di Resident Evil 4 dan versi remake-nya di Resident Evil 4. Di sini jelas kelihatan perbedaannya. Leon sudah jauh lebih tenang dan profesional. Dia ditugaskan menyelamatkan Ashley Graham, putri Presiden Amerika, dari sebuah desa di Spanyol yang terinfeksi parasit Las Plagas. Karakter Leon di RE4 ini lebih percaya diri, lebih santai, bahkan kadang sarkastik. Tapi kalau lihat versi remake, kita juga bisa lihat bahwa dia masih menyimpan trauma dari Raccoon City. Jadi meskipun dia terlihat kuat, secara mental dia tetap manusia biasa yang pernah mengalami kejadian besar. Lalu kita lanjut ke tahun 2013 di Resident Evil 6. Di sini Leon sudah jadi agen senior. Ancaman bioteror sudah menyebar secara global. Salah satu momen penting di RE6 adalah ketika Presiden Amerika terinfeksi virus dan Leon harus mengambil keputusan berat. Di fase ini, Leon terasa lebih dewasa dan realistis. Dia bukan lagi karakter muda yang penuh semangat, tapi seseorang yang sudah sering menghadapi situasi sulit dan tahu bahwa dunia tidak pernah benar-benar aman dari bioteror. Selain game utama, Leon juga muncul di beberapa film CGI resmi seperti Resident Evil Degeneration, Resident Evil Damnation, Resident Evil Vendetta, Resident Evil Death Island. Di film-film ini, Leon tetap digambarkan sebagai agen pemerintah yang menangani berbagai insiden bioteror di berbagai negara. Dari sini kita bisa lihat konsistensi karakternya, profesional, tenang, tapi tetap punya sisi manusiawi. Sementara itu, timeline Resident Evil terus berjalan. Di era modern seperti setelah peristiwa Resident Evil Village, fokus cerita mulai bergeser ke karakter baru. Tapi Leon masih ada di timeline. Usianya sekarang sudah di atas 40 tahun. Artinya, kalau melihat ke depan ke Resident Evil 9, ada beberapa kemungkinan. Bisa saja dia kembali sebagai karakter utama. Bisa juga dia berperan sebagai mentor untuk generasi baru. Atau mungkin Capcom akan memberi penutup khusus untuk karakter-karakter lama seperti Leon. Sampai sekarang, Capcom memang belum mengumumkan detail resmi tentang peran Leon di RE9. Tapi melihat popularitas dan sejarah panjangnya, peluang dia kembali tetap besar. Kalau dirangkum, perjalanan Leon itu jelas terlihat berkembang. Dari polisi rookie yang belum berpengalaman, jadi agen elit yang menyelamatkan putri presiden, lalu menjadi veteran yang menghadapi ancaman global. Perkembangannya terasa natural, dan itu yang bikin Leon jadi salah satu karakter paling disukai di franchise Resident Evil. Kita sudah mengikuti dia selama bertahun-tahun, dari awal kekacauan di Raccoon City sampai berbagai misi besar di seluruh dunia. Dan sekarang, dengan rilis Resident Evil 9 yang sudah dikonfirmasi, ini jadi momen yang menarik buat para penggemar lama maupun baru. Semoga seri terbarunya nanti bisa kasih pengalaman yang solid, cerita yang kuat, dan tentunya perkembangan karakter Leon yang makin matang. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Dan seperti biasa, kalau kamu punya harapan atau teori soal Resident Evil 9, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.